Selamat malam Romo Ramani dan kalian Namita, Sukihotu, Namo Buddhaya. Terima kasih sudah bergabung di kelas Abhidhamma malam ini di hari Senin tanggal 17 Oktober 2022. Malam ini kita memasuki pembelajaran bab 5 part ke-6 ya. Semoga semua dalam kondisi sehat dan berbahagia selalu. Sebelum kita memasuki pembelajaran, kita akan sama-sama membacakan Namakara Patha. Mungkin bisa dipimpin oleh Pak Hendra. Ada Pak Hendra, saya silakan. Oh, oke, baiklah. Marilah pada Romo, Ramani, Bapak Ibu sekalian, kita memulai kelas ini dengan membacakan Namakara Patha. Arahang sama sambuddho bhagawa, buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Mari kita mengucap semoga semua makhluk bahagia sabi sata bawantu suki tata. Sadu, sadu, sadu. Waktu kami kembalikan ke Cilusi. Baik, terima kasih Pak Hendra. Untuk selanjutnya, kelas akan dimulai dan dipimpin oleh Romo Ruby. Pada Romo Ruby, saya silakan. Terima kasih Cilusi, Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian, dimanapun kita berada, mari kita bersikap anjali untuk memberikan penghormatan dan keagungan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat malam semuanya. Sukihotu, Namo Buddhaya. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk belajar Abhidhamma Sanggaha ya. Terutama kita belajar bab 5. Sebentar, saya harus keluar dari supaya nggak bunyi. Oke, thank you. Teman-teman, yang pertama saya ingin kita bersama Yoga Cita ya, karena kemarin ada 2 anggota Sangga yang cuti cita karena tabrakan di daerah Cirebon sana kalau tidak salah ya. Semoga kekuatan karma baik kita dari kelas Abhidhamma Sangga, ada kelas Abhidhamma ini ikut bersama Yoga Cita atas kepergian kedua anggota Sangga ya. Kita telah kehilangan mungkin orang yang berjuang untuk membebaskan dirinya dari lingkaran samsara ya. Terus yang kedua, sekali lagi saya ingin mendedikasikan pembabaran Abhidhamma Sangga ini buat teman sahabat saya, Cimulyati yang sekarang sedang kondisinya kurang tidak sehat ya. Dan tentu buat teman-teman semua yang sedang sakit, kita berdoa mudah-mudahan kekuatan karma baik kita mengkondisikan, bukan berdoa sih ya, berada di tanah gitu ya, mengkondisikan mereka semua segera sembuh dari penyakitnya. Izinkan teman-teman saya menggunakan whiteboard. Pelajaran Abhidhamma Sanggaha kita memasuki kepada kama perbuatan ya. Karena kalau kita bicara bab 5 ini kan isinya adalah witimuta. Kalau kita bicara witimuta itu kan berarti terbebas dari proses. Kalau dia terbebas dari proses, maka tidak berlaku yang namanya proses citawiti ya. Dan kalau kita belajar proses citawiti itu kan citawiti yang kita pelajari kemarin di bab 4 itu mengajarkan kita bagaimana yang namanya proses ketidakkekalan itu terjadi kan. Kalau Anda tidak bisa memahami Abhidhamma khususnya citawiti, maka pemahaman Anda tentang anicca ya tidak kekal saja. Tapi ketika Anda memahami citawiti bahwa yang namanya anicca itu tergambar dari proses perjalanannya kesadaran.
Dari 14 fungsi kica kemarin, yang terbebas dari proses itu kan adalah hanya 3. Ya, saya pakai. Ya, adalah 3 saja kan. Yang 3 itu pertama adalah pati sandi, cita tentu di sini ya. Terus ada yang namanya bawangga cita, dan ada yang namanya cuti cita. Bedakan teman-teman istilah di sini cita, dan cita. Ya. Karena berarti kan gini adalah proses kesadaran. Ya, cita ini adalah kesadaran. Karena yang namanya pati sandi, nanti ada pemahaman pati sandi cita dengan pati sandi. Ya, kalau pati sandi cita tadi apa? Ya kelahiran kembali di 31 alam kehidupan, di 30 alam kehidupan. Tapi kalau pati sandi rupa, itu yang lahir di alam asalnya sata kemarin ya. Jadi itu yang membedakan. Nanti ada istilah kalimat pati sandi rupa. Nah, pati sandi rupa ini untuk alam asalnya sata. Gitu ya. Untuk alam asalnya sata. Dia pati sandi rupa, bukan pati sandi cita. Nah, makanya kenapa pati sandi? Ya ini kan jumlahnya kan 19 nih. Ini kan semua 19 juga kan jumlah citanya kan. Makanya kenapa pati sandi ada 20. Pati sandi citanya 19, pati sandi rupanya ada 1. Ya, dan ini membuat lahir di mana? Ya di bumi 30 akhirnya. Ini 1, jadi 31 total. Kalau kita bicara pati sandi, ya. Nah, teman-teman di bab kalau kita belajar Wittimutta di bab 5 yang terbebas dari proses, maka ini punya kaitan. Apa kaitannya yang 3 ini ya? Memiliki gitu ya. Memiliki keterkaitan. Makanya keterkaitan dengan apa? Karena bicaranya kan pati sandi, bicaranya kan bawangga cuti. Maka dia memiliki keterkaitan dengan beberapa faktor. Yang pertama kita bicara bumi 31 sudah kita bahas ya. Kenapa? Karena kelahiran ini pati sandi cita dan pati sandi rupa kan pasti membahas juga bumi 31. Di bumi 31 ini kan tentu kita mengenal alam-alam kehidupan dalam agama Buddha. Nah, kalau kita berbicara bumi 31, maka tentu di dalamnya kita berbicara juga ada 12 pugala. Ya, kita bicara 12 pugala itu kita sudah bahas kemarin ya. 12 pugala. Nah, dari 12 pugala itu, maka kita juga belajar tentang kelahirannya dari siapa yang lahir dengan di 30, karena di bumi 31 ini kan dibagi menjadi 3 kelompok ya. Kama Sugati, rupa dan arupa. Kita juga belajar apa kemarin dari bumi 31 dan pugala 12, kita belajar terkait dengan berapa usia rata-rata. Kita kemarin sudah sempat singgung ya, apa itu Asangkaya, apa itu Kapa, itu Anantara Kapa. Dan dari kita juga mengambil dari beberapa sisi ya. Teman-teman bisa lihat lagi itu ya. Nah, kita sekarang yang berikutnya kan kita bicara apa? 4 jenis kelahiran nih, ya 4 jenis kelahiran. 4 jenis kelahiran. Mungkin 4 jenis kelahiran ini sedikit saja kita bahas nanti ya. Lalu yang berikutnya tentu terkait dengan kama perbuatan. Kenapa? Karena kan mereka-mereka yang lahir di bumi 31 alam kehidupan dengan 12 pugalanya, dengan 4 jenis kelahirannya, pasti ada karma-karma yang menentukan. Nah, kalau kita bicara kama, nanti ada kama jarupa, gitu kan? Kama yang menghasilkan rupa. Karena di bumi 31 itu biasanya ada yang punya rupa, ada yang tidak punya rupa. Nah, kalau orang sudah, kapan momen kama itu muncul? Kan gitu ya.
Kita akan bicara nanti momen kama itu muncul pada saat Patisandi Citta, pada saat Patisandi kalimatnya begitu. Nah, nanti kalau kita bicara momen kama pada saat Patisandi. Nah, gitu ya, pada saat Patisandi dan pada saat Pawati setelah lahir. Sampai kapan? Sampai cuti gitu ya. Nanti kita bicara itu. Yang terakhir kita tentu akan berbicara tentang apa? Kematian dan kelahiran kembali. Yang kita akan bicara ini nih. Ini dan ini. Apa? Patisandi dan cuti. Kenapa bahwa enggaknya nggak diomongin? Karena ini kan adalah Pawati. Pawati itu adalah proses jalannya kesadaran kama yang terus-menerus. Nanti kita bicara itu ya. Biar teman-teman nanti pahami. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman nanti melihat yang belum kita bahas, berarti kita belum berbicara tentang 4 jenis kelahiran. Kalau teman-teman kemarin, 4 jenis kelahiran itu kan terkait dengan di bumi 31 kan, ya, ada di bumi 31. Nah, mungkin teman-teman sudah bahas itu sebenarnya, cuman kita belum matang, belum secara detail. Tidak apa. Yang jelas saya akan bagi ini, kita akan bahas 4 jenis kelahiran ini jadi kita akan bahas ini dulu ya sebelumnya ya. Kita akan berbicara tentang 4 kelompok gitu ya, 4 kelompok penyambung kelahiran kembali. Nah, 4 kelompok penyambung kelahiran kembali. Nah, tentu kalau kita bicara 4 kelompok kelahiran kembali ini kan berarti kan terkait dengan bumi 31 kan. Dari 4 kelompok itu yang pertama gitu ya, dikenal sebagai apaya. Saya pakai merah. Sebagai apaya. Kalau kita bicara apaya berarti ini adalah rendah ya, atau tidak menderita. Apaya Patisandi. Kalau kita bicara apaya Patisandi, maka ini adalah kelahiran apa? Kelahiran penyambung kelahiran di bumi tanpa kebahagiaan. Di bumi tanpa kebahagiaan, ya. Itu. Ya, di bumi tanpa kebahagiaan. Nah, jadi tentu terkait dengan 4 alam kehidupan kan kita bahas kemarin. Ada alam paling bawah adalah Niraya gitu kan. Ada Tiracana, ada Peta, dan ada Asura. Ya, itu adalah namanya apaya Patisandi. Ya, dan kalau kita bicara apaya Patisandi tentu citanya yang mana? Kita sudah belajar. Kalau di Anda teman-teman belajar di bab 1, teman-teman akan ketemu nih dengan citanya ya. Saya exit dulu. Jadi kita bicara citanya ya seperti ini ya teman-teman. Citanya ini ya. Inilah yang disebut cita, inilah yang disebut UPK Sahagatang Santirana Citang ini adalah yang menyebabkan kalimatnya ada Patisandi nih ya. Patisandi ini ya. Yang ini kan muncul pati warna merah nih Patisandi. Nah, salah satu dari 19 Patisandi. Inilah yang menyebabkan kita dilahirkan di bumi tanpa kebahagiaan. Yang dikatakan oleh 4 alam menyedihkan tadi ya. Neraka, binatang, setan, dan asura. Nah, selanjutnya teman-teman akan berbicara tentang kategori, karena ini sebenarnya kan adalah dewa rendah. Skip karena kan kita bicaranya kan 4 kelahiran ya. Selanjutnya kita bicara Patisandi yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kesadaran ini yang membuat kita dilahirkan di Kama Sugati bumi. Ya, yang membuat kita lahir di Kama Sugati bumi.
Nah, saya coba tulis di sini. Nah, berarti yang kedua terkait dengan alam berikutnya adalah alam disebut kama. Kamanya M-nya 1 ya. Kama sugati. Patisandi. Nah, di kama sugati ini adalah tentu kita bicara patisandi, maka kelahiran di bumi penuh dengan kebahagiaan indriawi. Di bumi dengan kebahagiaan penyambung kelahiran kembali gitu kalimatnya. Penyambung kelahiran kembali di bumi penuh dengan kebahagiaan indriawi. Kebahagiaan indriawi. Nah, ini ada berapa? 7 ya. Manusia dan 6 alam dewa. Yang tadi saya sampaikan, citanya ada 8 ya. Nah, selanjutnya yang berikutnya adalah yang ketiga. Kita bicara tentang kelahiran kembali di bumi lingkup materi halus. Nah, dalam bahasa Abhidhamma namanya rupa wacara. Rupa wacara, wacara patisandi. Ya, apa itu rupa wacara patisandi? Tentu adalah kelahiran penyambung kelahiran kembali di materi halus. Materi halus berarti apa? Rupa ya, di alam materi halus atau alam arupa. Alam rupa, maaf ya. Rupa bumi. Ada berapa rupa bumi totalnya? 16 ya, harus hafal. Ya, harus hafal ya teman-teman. Dan yang terakhir tentu kita yang keempat adalah kita berbicara tentang penyambung kelahiran kembali di alam bumi tanpa materi. Yang disebut sebagai arupa wacara patisandi. Tapi sebelum kita ngomong ini, saya mengajak teman-teman melihat citanya ya. Di 16 alam kehidupan nanti patisandinya hanya ada 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah yang 5 ini adalah dikenal dengan istilah rupa wacara patisandi. Nah, kalau kita bicara rupa wacara patisandi berarti 5 cita kesadaran inilah yang membuat makhluk dilahirkan di alam jana, di alam rupa jana 1, rupa jana 2, rupa jana 3, dan rupa jana 4. Ya, yang tentu teman-teman sudah belajar bumi 31. Untuk bisa memahami cita dan cetasika dengan baik, maka teman-teman harus hafal 31 bumi, karena kita kan sedang bicara, kalau kita bicara cita cetasika kesadaran itu kan kesadaran makhluk, dan makhluk itu kan di agama Buddha mengenal 31 alam kehidupan. Walaupun kita intens dengan kesadaran dalam batin kita sendiri ya, tapi minimal ini menjadi pengetahuan kita. Nah, yang inilah keempat kesadaran arupa wacara patisandi. Yang ini adalah 4 kesadaran atau 4 patisandi cita yang membuat kita dilahirkan di materi non materi, di alam arupa atau alam non materi. Ya, jadi patisandi yang ini adalah arupa wacara patisandi. Jadi ini adalah penyambung kelahiran kembali di non materi. Kalau kita bicara non materi tentu adalah arupa bumi. Yang di dalamnya ada 4 jenis, yaitu apa? Akasanan-cayatana, Winanancayatana, Akinjanancayatana, dan Newasanancayatana. Jadi teman-teman sudah dipahami ya. Saya sudah berarti untuk terkait dengan 4 jenis kelahiran, kita sudah bahas ya teman-teman ya.
Nah, di sini kenapa kok di buku Yang Mulia Sin Keminda atau di buku Pak Pandit kita masukkan ke dalam berapa batas usia Kapatma? Kita sudah bahas apa itu ya. Tapi karena batas usia itu adalah hitungannya kan yang penting kita pemahaman seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke kategori yang disebut kama. Ya. Kama ini dibagi berapa macam? Ini kita bahas ya sekarang. Jadi kita akan membahas hari ini tentang kama, perbuatan. Ya. Kalau kita bicara kama, teman-teman nanti oh Romo, misalnya kita kok maaf ya, kok 4 jenis kelahiran ini berarti pakai apa gitu kan? Kalau kita bicara. Nah, kita kan ada kelahiran, ada 4 jenis kelahiran, proses kelahiran itu kan ada penyambung kelahiran kembali citanya. Tapi kan ada juga 4 proses kelahiran. Nggak boleh dibulatin dong ya. Saya pakai hitam. Saya pakai hitam ya. Ada 4 proses kelahiran atau yoni. Atau yoni ya. Yoni itu kelahiran. Ya. Dan tentu teman-teman akan tahu nih, 4 itu yang pertama adalah apa? Yang kemarin disampaikan oleh Pak RT ya, Ananja Yoni. Andaja Yoni. Andaja Yoni ini adalah kelahiran melalui telur. Lalu yang kedua adalah kelahiran melalui kandungan atau disebut jala buja. Jala buja Yoni. Kelahiran melalui kandungan. Yang 2 ini dikenal sebagai gaba seyaka, begitu ya. Yang 2 ini dalam istilah Abhidhamma dikenal sebagai apa, Pak RT? Gaba seyaka. Gaba seyaka Yoni. Ya, gaba seyaka Yoni itu adalah karena mereka yang lahir melalui telur kan harus melalui kandungan dulu dong, kandungan keluar telur. Sehingga istilah Abhidhamma kita tahu bahwa 2 kelahiran ini jadi dikatakan sebagai gaba seyaka Yoni. Yang ketiga adalah kelahiran melalui sansedaja. Samsedaja ya. Samsedaja. Samsedaja Yoni. Yaitu kelahiran melalui kelembapan. Kelembaban ya. Dan yang keempat tentu adalah kelahiran Opapatika. Opapatika Yoni. Opapatika Yoni itu adalah kelahiran secara spontan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah siapa nih yang lahirnya dengan hal ini gitu kan? Biar teman-teman tahu nih sekarang. Kalau misalnya Anda Jayoni kelahiran melalui telur nih, di sini siapa nih? Dari Pati Sandi yang mana? Tentu kita tidak bisa lagi berbicara yang kelahiran melalui telur biasanya makhluk siapa? Makhluk siapa? Apa ya? Apa ya ya? Apa ya? Biasanya siapa apa ya itu yang lahirnya pakai telur? Biasanya siapa? Ya, ayam. Diracana. Tapi nanti teman-teman
ternyata di tiracana itu tidak hanya melalui telur gitu ya, tapi gue nanti bisa saja pakai kandungan, bisa kan? Bisa? Bisa. Tiracana ini kan, tiracana ini bisa empat-empatnya nih. Bisa Andaja, Sansedaja, Jalabuja, Sansedaja, dan Opapatika. Gitu ya. Opapatika. Gitu ya. Itu telur bisa. Terus kalau Asura lahir bagaimana? Asura bisa saya pakai apa? Opapatika. Kalau Asura adalah Opapatika. Opapatika, spontan. Ya. Kalau peta, teman-teman peta gimana? Spontan juga ya? Kita spontan juga mau. Hah? Spontan juga ya, Romo? Peta itu dalam buku Abhidhamma bisa juga sama, pakai Andaja, pakai Jala, pakai Sansedaja zaman itu, di masa itu. Ya. Jadi peta itu bisa pakai Andaja, Jalabuja, lalu Andaja dan Sansedaja. Ya, sekarang kita tahunya kan spontan ya. Tapi dengan cerita-cerita literatur, ternyata set peta itu bisa 4. Ya, bisa 4. Terus apa lagi yang belum? Niraya, binatang. Neraka. Neraka lahirnya hanya spontan saja. Niraya hanya spontan, Opapatika. Ya, niraya hanya Opapatika. Sekarang manusia nih. Manusia lahir dengan cara apa? Manusia. Kandungan, Romo. Jalabuja. Kandungan. Hanya dengan cara Jalabuja. Jalabuja. Ya, Jalabuja. Tapi di buku Pak Pandit ada manusia yang lahir dari pohon. Ya. Dulu pernah ada ceritanya. Keluar dari pohon. Tapi sekarang mungkin nggak ada kali ya. Ya. Oke. Terus Dewa 6. Dari Catumarajika, Tawatim Saya, Matusita Nimanarati, dan Paranita Wasalati. Lahirnya apa? Spontan. Spontan. Sansedaya. Ya, dan kalau dia sudah spontan lahirnya, maka usianya akan hidup. Jadi kalau seorang dewa itu kalau lahir, kalau dia usianya 16 tahun, maka dia nanti sampai meninggal pun cuti juga 16 tahun. Nggak ada perubahan dia. Dia akan terasa perubahannya, perubahan itu terjadi ketika cahayanya berkurang, lupa makan, terus ketiaknya berkeringat, dan kamanya habis gitu ya. Tapi untuk kasusnya Dewa Saka, maka mahkotanya runtuh, jatuh. Gitu ya teman-teman. Nah, sekarang terakhir, kalau alam rupa bumi 16, lahirnya bagaimana cara apa? Rupa bumi 16. Opapatika juga, ya spontan. Arupa gimana? Spontan juga, Romo. Spontan juga, ya. Spontan juga. Jelas ya teman-teman ya. Jadi 4 jenis kelahiran itu adalah Apaya Patisandi, Kama Sugati, Rupa Wacara, dan Arupa Wacara. Tapi proses kelahirannya, yoninya ada 4 juga. Andaja, Jalabuja, Samsedaja, dan Opapatika. Berarti sudah selesai ya kita berbicara terkait dengan. Kita bicara Kama sekarang ya. Nah, sekarang kita bicara Kama. Kita sekarang bicara Kama. Kama. Nah. Kita pernah belajar loh di bab 2 apa yang disebut sebagai Kama. Citana Kamang Bikawe. Apa itu apa? Yang disebut Kama itu apa sih? Teman-teman. Yang disebut Kama itu apa? Perbuatan. Hah? Perbuatan, Romo. Enggak, kita pernah belajar kan di dalam Cetasika bab 2. Ya.
Kama itu yang mana disebut, yang ku sebut kama itu apa kata Sang Buddha? Cetana. Cetana, cetasika, ya. Cetana cetasika ini, ya. Lihat, kalau saya klik cetana cetasika, maka semua warna terpenuhi sama dia. Mau merah, mau biru, mau kuning, mau hijau. Artinya apa? Kama kalau sudah dibuat merah akan jadi wipaka. Ya, biru akan jadi wipaka, kuning tidak. Ya, jadi artinya cetana ini adalah cetana cetasika ini adalah punya dua fungsi. Kita kalau belajar di bab 2 kemarin kan, fungsinya sebagai ketua kelas yang membawahi semuanya yang 50 cetasika kecuali apa namanya sanya dan wedana. Yang kedua adalah cetana sebagai kama, perbuatan. Nah, jadi teman-teman paham ya, cetanang bikawe yang kusebut kama itu adalah ya cetana. Jadi kalau begitu kita sekarang tahu dari situ pelajarannya. Apa yang kita ambil kalau yang namanya cetana itu sebagai kama? Kalau saya melakukan sebuah perbuatan tanpa adanya cetana disebut kama tidak? Nggak bisa. Ya, paham ya? Kalau kita tiba-tiba nyetir mobil atau naik kendaraan bermotor, tiba-tiba ada selaru gitu atau ada karena cahaya lampu kita atau cahaya motor kita itu bisa mendatangkan serangga-serangga, terus kena apa namanya kena kaca film kita atau kena kaca apa namanya helm kita, dan itu jadi pembunuhan, apa meninggal, apa mati, ya. Maka itu disebut pembunuhan tidak? Bukan, karena tidak ada cetana. Jadi sekarang jadi jelas ya. Tidak semua perbuatan yang dilakukan itu kalau tidak ada cetananya bukan kama. Bahkan kalau kita kemarin belajar di bab 4 tentang kama pacayoti. Masih ingat kama pacayoti kita belajar di bab 8 ya? Jelas sekali ya, kama pacayoti itu jelas. Abhidhamma mengajarkan kita itu seperti itu tuh kama. Nanti dilihat lagi rekamannya. Ya Cilusia dan teman-teman. Nah jadi teman-teman, sekarang kita lihat apa yang disebut dengan kama. Ya, kalau gitu kama itu apa teman-teman? Cetana. Ya. Yang disebut kama itu apa teman? Makanya kalau kita lihat nanti pembagian kama jadi 16, tapi saya ingin mengatakan dulu yang disebut kama itu adalah cetana. Apa sih cetana itu? Niat atau kehendak. Kehendak untuk ngapain ya? Kehendak yang untuk melaksanakan. Melaksanakan apa? Melaksanakan tindakan. Tindakannya untuk apa? Tindakannya bisa melalui apa? Waci, ucapan. Pikiran, ucapan. Terus apa? Kaya. Tubuh. Dan mano. Pikiran. Nanti dari semua perbuatan itu, ya, mano, pikiran itu yang mungkin kamanya belum tentu juga bisa menghasilkan patisandi, ya. Kita lihat, ya. Nah, jadi teman-teman jelas ya, kalau kita bicara cetana ini, cetana siapa? Cetasika, ya, yang punya dua fungsi, yaitu sebagai ketua kelas dan sebagai kama. Nah, sekarang teman-teman, kalau karma sudah dilakukan, ya, atau gini lah kalimatnya begini, kama kan cetana. Kalau sekarang saya melakukan perbuatan, gitu ya, tapi tidak tanpa cetana, apa yang terjadi? Maka dia akan menjadi pawati. Pawati di sini adalah, teman-teman akan pahami bahwa pawati di sini adalah sebuah keadaan atau sebuah perbuatan yang akan mengkondisikan karma kita berbuah lebih cepat. Contoh misalnya karena saya naik motor malam-malam hari,
lalu banyak selaru atau banyak binatang-binatang serangga kecil, lalu mati karena cahaya lampu saya. Kan tidak ada kehendak tuh di situ tuh. Maka disebut sebagai pawati. Tapi perbuatan saya itu, walaupun tidak membunuh, maka ini akan membuat saya atau membuat kita, perbuatannya akan mengkondisikan apa ya, perbuatan yang kita lakukan itu akan mengkondisikan karma cepat berbuah. Karma cepat berbuah. Atau cepat matang. Nah, sekarang pertanyaannya kan kalau saya itu kan berarti saya belum melakukan apa? Karena itu kan berarti saya pawati buruk ya. Berarti akan mempercepat apa? Mempercepat buah karma buruk atau buah karma baik? Solusi Pak RT? Kalau saya seperti tadi, contoh tadi. Itu kan jadi pawati kan nih, karena tanpa cetana kan saya. Jadi akan mengkondisikan karma saya cepat berbuah. Karma yang mana nih, baik atau buruk? Kalau saya melakukan itu. Karma buruk ya, Romo. Oh iya, karma buruk. Gitu ya. Jadi sekali lagi seperti itu. Ya kita sering marah-marah misalnya sama istri, sama anak, ya, sama anak buah kita misalnya, atau sama orang lain. Kita marah kan biasanya sama orang yang kita merasa, karena kita merasa itu kita lebih tinggi dari dia kan, atau karena dia dekat dengan kita. Marah-marah itu, saya marah karena sayang sama kamu. Kalau saya tidak sayang, saya tidak marah. Itu kan persepsi kita tidak belajar abhidhamma. Kalau kita belajar abhidhamma, kita tahu ya, yang marah ya pasti akarnya dosa, kebencian. Gitu kan. Tapi saya nggak ada kehendak. Bukan nggak ada kehendak sebenarnya, karena sering marah-marah, jadi kehendaknya cepat sekali proses cita witinya. Nah, perbuatan itu akan mengkondisikan kita cepat matang, buah karma buruk ya. Oke, tidak apa-apa nih. Sekarang kita lanjutin saja. Nah, bicara karma pasti menarik ya. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan tahu bahwa kalau gitu, karma harus memiliki syarat. Dia harus punya syarat. Ya, syarat yang harus dipenuhi supaya jadi karma. Ya, karma ini harus punya syarat-syarat supaya bisa dikatakan memenuhi yang namanya kama atau perbuatan. Harus, ya. Kalau karmanya sekarang tidak dipenuhi, syarat-syaratnya tidak dipenuhi, jadi apa? Jadi apa? Kalau syarat-syaratnya tidak dipenuhi, jadi apa? Pawati. Jadi pawati. Jadi paham ya? Makanya sekarang misalnya panatipata, pembunuhan. Yang disebut pembunuhan itu harus ada 5 syarat. Yang disebut sebagai adidadana itu harus 5 syarat. Yang disebut kame sumi cacara itu harus 4 syarat, gitu ya. Musawadah harus 5 syarat dan seterusnya, semua ada persyaratan. Sehingga tidak serta-merta kalau kita tidak belajar abhidhamma, kita merasa bahwa oh ini berarti saya pernah melakukan perbuatan buruk, dan karena saya sudah melakukan perbuatan buruk lalu saya menyesal. Padahal perbuatan yang kita lakukan itu belum tentu dinamakan karma. Karena mungkin syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Tapi karena kita sudah menyesal, jadi karma buruk, gitu loh. Bahkan karena menyesal itu dianggap baik, karena kemarin atau tadi pagi atau hari ini ada Katina Dana misalnya, lalu saya tidak datang, kemarin kan ada Sasana Subasita tanggal 16 itu ada Katina Dana, lalu saya menyesal misalnya tidak datang, menurut kita menyesal itu baik, padahal kan penyesal itu tidak baik. Ya, makanya itu penting sekali belajar abhidhamma. Nah, jadi teman-teman bisa dipahami itu ya. Yang berikutnya tentu kita akan belajar bahwa karma pasti akan berakibat. Ya. Karma itu atau karma pasti berakibat, belum tentu juga gitu ya. Jadi makanya kita belajar karma di bumi 31 di Witimuta ini pelajaran terakhir kita, maka kita akan bisa memahami bahwa selama ini karma perbuatan selalu kita samakan dengan yang namanya hasil. Contoh misalnya begini. Aduh, karma baik saya buat apa? Ada apa misalnya begini.
Aduh, karena saya dapat karma baik karena dapat hadiah misalnya begitu. Kita menganggap hadiah yang kita terima dari langganan, dari supplier atau dari bank misalnya karena kita rajin menabung, kita anggap sebagai karma baik. Padahal itu adalah wipaka buah. Jadi orang yang tidak belajar dhamma dengan baik, mereka susah memisahkan atau membedakan mana kamma, mana wipaka. Padahal kamma dan wipaka adalah sesuatu yang berbeda. Jadi sebenarnya kalau kita belajar Abhidhamma, teman-teman, kita sedang belajar membedakan mana itu kamma, mana itu wipaka. Kalau Anda tidak punya pemahaman dhamma dengan baik atau Anda tidak punya pandangan benar, Anda seolah-olah menganggap kamma dan wipaka adalah sesuatu yang sama. Padahal ini adalah apa? Ini adalah perbuatan, kan? Ini adalah perbuatan, ini adalah hasil. Atau ini adalah apa? Sebab, ini jadi akibat. Beda kan teman-teman? Nggak sama kan? Padahal sebab akibat itu, kalau kita bicara kamma sebab akibat itu, kalau saya nanam biji mangga, karena kita bicara sebab akibat, kalau saya nanam biji mangga, pasti buahnya mangga. Nggak sederhana itu. Karena sebab akibat ini ada 24 patana. Yang kita pelajari di bab 8 kemarin. Dan belum selesai. Mohon maaf ya, bab 8 mungkin harus diganti hari. Tanggal 21 saya nggak bisa, tanggal 28 nggak bisa. Mungkin harus ganti hari, Cilusi ya. Karena sibuk sekali saya. Baik, Romo. Nah, jadi patana itu sangat penting karena kita bisa mengetahui kondisi-kondisi. Kalau kita belajar patana 24, kita belajar penciptaan. Wah, keren ya. Kita belajar penciptaan tuh sebenarnya. Ya harus diulang memang, karena belajar Abhidhamma itu kan nggak bisa sekali. Patana kita ini kan dulu, kalau kita dulu sayang ya, kita sekarang nggak pernah ada one day Abhidhamma. Dulu kita sering one day Abhidhamma, setelah bab 5 selesai, kita one day kan gitu ya, tempatnya di Sipatana. Mudah-mudahan melalui Cikimlun atau Ko Ali dikasih tahu sama Ramani Cici. Kan sudah offline kita nih ya. Bisa kita sekali-sekali ketemu diseminarkan di istilah saya sih diseminarkan atau dibikin rangkuman resume gitu ya. Supaya teman-teman bisa mengingat mengingat kembali pelajaran yang sudah kita pelajari selama ini. Minimal kita bisa bertemu, berjumpa, dan ya begitulah ya kondisinya. Jadi teman-teman jelas sekali ya. Jadi Anda harus tahu sekarang, apakah sebab bisa menghasilkan akibat? Bisa, tapi baru saja kondisi. Apakah akibat menjelaskan sebabnya? Ya, kalau kita bicara sahajata, purejata, nanti jelaskan. Ada sebab dulu baru akibat, atau akibat dulu, atau sebab dan akibat muncul bersamaan sahajata, atau yang paling fenomenal adalah akibat dulu baru sebab. Keren ya. Kalau kita sudah belajar patana itu ya, makanya patana itu penting. Oke ya, kita lanjut. Sekarang sekarang kita bicara kamma. Tadi kamma kan yang namanya kamma punya 3 pintu dia. Ya. Sekarang begini nih pertanyaan sama saya teman-teman. Kita diskusi dulu ya, nggak apa-apa ya. Teman-teman WA, menghujat orang pakai WA atau bikin pujian pakai WA. Saya tanya sama teman-teman sekalian. WA itu termasuk apa? Pintunya pintu apa? Pintu waci, pintu kaya, atau pintu mano? Apa teman-teman? Pintu waci, Mo. Pintu waci. Iya, kenapa waci? Ya karena kan itu
dipersepsikan sama dengan ucapan. Ya, di zaman Sang Buddha ada, kalau kita bicara Buddha Sutta ya, ada para biku yang tidak suka dengan biku lain. Lalu dia menulisnya di apa dengan papan tuh apa dengan kapur atau dengan arang gitu ya. Nah, satu hari ada Sang Buddha murid Sang Buddha bertanya, ini perbuatan ini melalui apa? Melalui waci atau melalui kaya gitu ya. Akhirnya Sang Buddha menjelaskan itu melalui waci, ucapan ya. Begitu. Nah, jadi teman-teman nanti bisa apa namanya? Bisa memahami itu ya. Waci, kaya dan mano. Ini kalau perbuatan ini tentu akan menghasilkan. Menghasilkannya bisa apa? 3 juga. Bisa aku salah, bisa ku salah, atau bisa abiyakata. Kata. Ya, atau abiyakata. Kalau abiyakata itu berarti jadi netral. Jadi tidak jadi berakibat. Ya, jadi netral ya. Di sini hujan deras. Mudah-mudahan suaranya kedengaran. Nah, jadi teman-teman bisa paham itu. Nah, sekarang kalau kita bicara perbuatan buruk, ada berapa? 10 kan? 10 perbuatan buruk. Kita masih ingat nggak? Panatipata, adinadana, kamesu, musawada, lalu pisunawaca. Kita tulis saja ya, biar teman-teman kota mengingat lagi, ini pelajaran udah lama kan. Kita bicara aku salah. Ada 10 perbuatan buruk, 10 kamapata. 10 aku salah kamapata. 10 perbuatan buruk. Sepuluh perbuatan buruk itu kita tulis saja. Ini kan panatipata nih ya. Panatipata. Gitu kan? Lalu ada adinadana. Adina. Dana. Ada apa? Kamesu ya. Kamesu micacara. Micacara cara yang salah. Terus ada apa lagi? Musawada. Ada apa? Pisuna ya. Ada apa lagi? Parusawaca. Ada parusawaca, ada sampapalapa ya. Sampapalapa. Ada Enggak, Mami udah cukup kemarin. ada biapada. Ada terakhir mica diti. Gitu ya. Nah, sekarang kita bagi. Yang ini melalui apa? Ini. Ya, melalui apa teman-teman? Kaya kama. Ya. Yang ini melalui waci kama. Waci. Yang ini melalui apa? Mano. Mano. Ya. Teman-teman tahu ya panatipata itu adalah membunuh ya. Membunuh. Adinadana apa? Mencuri. Mencuri. Kamesu Asusila. asusila ya. Musawada Berbohong. berbohong. Pisunawaca Memfitnah. fitnah, hoak.
Ya. Parusana waca, bicara kasar. kasar ya. Ya, Kalau sampah palapa, omong kosong, Romo. omong kosong nih. Ya, omong kosong ya. Membual. Lalu abija, Nafsu indria. nafsu indria. Biapada, Keinginan jahat. keinginan jahat. Dan micaditi adalah Pandangan salah. pandangan salah. Jelas ya teman-teman ya? Karma. Nah, micaditi terkait apa? Tentu terkait hukum karma nih. Micaditi di sini nanti ada 9. Ada 9 ya. Tapi kita bicaranya tentang hukum karma. Micaditi di sini adalah terkait dengan karma ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Nanti sekarang saya tanya, kalau kita bicara mano pikiran, mano nih pikiran nih pakai warna lain. Mano nih pikiran nih teman-teman sekalian, itu cenderungnya ngapain? Kalau kita bicara mano pikiran, cenderung yang baik atau cenderung yang buruk? Pikiran kita Buruk, Romo. cenderung yang Buruk. buruk. Karena kalau kita bicara mano, batin, ini kan mano itu kan batin ya. Kalau kita bicara batin, batin kita ini tidak mau diam. Ya, karena dia tidak mau diam, dia nggak mau. Karena kenapa? Karena tidak mau diam. Meditasi kan kita untuk menenangkan pikiran kita. Dapat mampu nggak kita melakukan itu? Kalau tanpa dilatih, nggak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena memang pikiran kita liar. Karena Buddha mengatakan seperti kuda liar kan. Karena pikiran kita tidak mau diam, dia selalu mau cari tahu aja. Makanya siapa sih yang suka kepo? Yang suka kepo adalah batin kita. Tapi karena kita tidak bisa mengendalikan diri, pikiran kita yang kepo ini akhirnya di dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Dipahami itu ya teman-teman. Maka dari itu kita perlu dalam 1 minggu, 1 hari sekali, ya 1 jam lah minimal untuk menenangkan pikiran kita, melatih pikiran kita supaya jangan kepo. Supaya dia tenang, stabil. Walaupun itu tidak gampang karena pikiran kita itu diumpamakan seperti kuda liar, gitu ya. Oke, kita lanjut. Saya pikir ini sudah kita pelajari di bab 1. Sekarang kita belajar terkait dengan pikiran di dalam cita itu bagaimana? Kita pernah belajar, saya mau kembali ke bab 1. Kita mau kembali ke bab 4. Ya, saya mau kembali ke bab 4, saya exit. Saya mau kembali ke bab 4. Teman-teman, kelihatan ya? Udah kelihatan belum? Sudah ya? Sudah, Romo. Ada ya? Nah, Ya. teman-teman lihat nih. Teman-teman lihat. Ada yang namanya Wotapana. Ini Wotapana nih. Atau saya klik Wotapana lah. Ya. Wotapana ini adalah citanya di sini. Yang disebut sebagai Mano Dwara Wajana. Jadi walaupun dia melalui proses kesadaran pintu jasmani, tapi diputuskannya di mana? Di Wotapana. Siapa sih Wotapana itu? Wotapana itu adalah kesadaran memutuskan objek sebagai akusala dan kusala dan kiriya atau abhyakata. Siapa yang mutusinnya? Yang mutusinnya adalah si Mano, batin. Jadi teman-teman tahu ya sekarang ya. Sementara Mano itu, pik batin itu, kalau dia tidak terlatih, maka dia akan lebih suka mengambil atau memiliki pikiran-pikiran yang negatif atau yang jahat. Jadi sekarang teman-teman tahu ya,
Kenapa sih pikiran saya suka buruk, Romo? Kenapa sih saya punya negative thinking, Romo? Gitu, jadi tahu sekarang ya penyebabnya apa? Karena kita selalu memutuskannya yang jelek di batin kita. Batin kita selalu tidak terlatih, tidak baik. Nah, kalau sekarang kita sudah memahami pelajaran Abhidhamma ini, maka kita akan tahu ketika saya memutuskan negative thinking terhadap orang itu, berarti saya sudah punya aku salah. Tapi Romo, kalau saya tidak negative thinking, nanti saya gampang dibohongin, saya gampang dilecehin, saya gampang ditipu. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita, mau senang, mau bahagia, mau sakit, mau kaya, mau miskin, mau menderita, mau bangkrut, semua terjadi karena buah dari apa yang sudah kita lakukan di masa lalu. Asewana cabalanang, panditanan casewana. Ya, kalau kita sering berbuat baik, maka kita akan ketemu satu orang dengan sefrekuensi yang sama, yang sering berbuat baik. Tapi kalau kita sering berbuat tidak baik, maka kita akan satu frekuensi dengan orang yang tidak baik pasti. Makanya penting sekali ya Wotapana ini ya. Jadi Wotapana itu adanya di Manodwara, dan dia adanya di batin to batin. Di pintu batin ya teman-teman ya. Oke, kita kembali lagi. Nah, jadi suara saya kedengeran sih Lucy ya, supaya takutnya nggak kedengeran karena hujan besar tempat saya ini. Kedengeran Romo ya? Masih kedengeran ya? Ya masih Romo. Nah, jadi saya ingin mengajak teman-teman begini nih. Ya, kita bicara lagi. Jadi bagaimana caranya untuk menghindari perbuatan buruk? Menghindari perbuatan buruk. Atau saya sering katakanlah negative thinking lah gitu ya. Maka kita harus latih yang namanya Wotapana. Wotapana. Wotapana adalah fungsi memutuskan. Fungsi kesadaran untuk memutuskan. Fungsinya adalah kita yang memiliki fungsi sebagai yang memutuskan. Kita yang memiliki fungsi untuk mengeksekusi atau memutuskan. Gitu ya. Ketika dia diputuskan, maka kalau si Wotapana ini, siapa sih Wotapana itu? Wotapana adalah mano. Berarti pintunya batin kan? Sekarang dia harus dilatih. Karena kalau kita bicara memutuskan ini, berarti diputuskannya bisa dua. Yoniso atau ayoniso. Yoniso berarti bagus. Kalau ayoniso berarti tidak bagus. Memutuskan ini cepat sekali. 1/10 di buku Dr. Moon pangkat 12. Kalau diputuskan dilatihnya selalu buruk, apa yang terjadi? Padahal untuk memutuskan ini, buruk ini, pikiran ini sangat menyukai yang buruk. Ya, karena dia sangat, maka dibutuhkan upaya. Maka dibutuhkan upaya. Apa itu? Daya upaya benar. Kita pernah belajar daya upaya benar apa? Daya upaya benar itu adalah wiriya di dalam cetasika. Ya, ada kalimat min plus. Masih ingat itu enggak? Masih ingat ya? Daya upaya benar ada 4. Perbuatan buruk yang sudah dilakukan, yang sudah muncul, jangan sampai berkembang.
perbuatan buruk yang belum muncul, jangan sampai muncul. Nanti pakai bahasa palingnya. Ini saya tunjukin bahasa palingnya. Biar teman-teman, kita ini belajarnya kalau sudah ini udah Evan ya. Kita belajarnya bab 5, bab 6, bab 7 kita lihat nih ya. Bab 7 kita belajar. Ya. Tadi kita belajar apa? Terkait teman-teman. Tadi kita belajar apa tadi? Terkait apa teman-teman? Daya upaya. Kalau kita bicara daya upaya, berarti ada di Bodhipakya Dhamma. Atau di Mesaka Sanggaha, kita pakai Bodhipakya Dhamma saja. Di Bodhipakya Dhamma ada yang namanya, sebenarnya ini teman-teman ya, sama padana itu sama dengan daya upaya benar. Ya. Coba saya ambil di Misaka. Hetu, jana, adipati, ahara, bala, indriya, maga. Oke, nggak apa-apa. Di Bodhipakya Dhamma saja ya. Oh, di daya upaya benar. Sebentar ya, saya coba di daya upaya benar. Oke lah, saya jadi di Bodhipakya Dhamma saja ya. Di Bodhipakya Dhamma lihat teman-teman. Sama padana itu sama dengan daya upaya benar. Energi dia, sifatnya para mata damanya adalah, cetasikanya adalah wirya. Nih, wirya. Ya. Wirya cetasika. Makanya program ini harus diambil dengan baik. Ini keren ya programnya ya. Bolak-balik. Semua pelajaran Abhidhamma hanya dari programnya Pak Rudi. Keren pokoknya ya. Ini wirya cetasika ini kalau dia muncul, dia hanya menimbulkan kusala cita 21. Yaitu 8 mahawipaka yang baik, 9 mahakusala wipaka cita 9, 5 tambah 4, dan lokutara cita 4. Jadi kalau wirya cetasika ini muncul, dia luar biasa loh teman-teman. Ya, kita kembali ya, kita kembali. Saya kembalinya sebentar. Kalimatnya saya harus keluarnya di mana nih sebentar. Maklum lah teman-teman ya, sebentar ya teman-teman ya. Kok baca, oh ini dia close ya. Oke. Jadi sama padana ini tuh lihat teman-teman. Anu pananang papakang damanang anu padaya wayamo. Itu bahasa paling minus. Apa itu? Upaya untuk mencegah munculnya hal negatif yang belum muncul. Bahasa palingnya apa teman-teman? Kita pernah belajar anu pananang papakanang damanang anu padaya wayamu. Setelah itu ini minus ya. Setelah itu yang kedua. Upananang papakang damanang pahanaya wayamu. Kita pakai bahasa Pali ya, sekalian belajar. Upaya untuk memadamkan hal negatif yang telah muncul. Tuh. Ya. Ini baru plusnya. Anu pananang kusala damanang upadaya wayamu. Upaya untuk memunculkan hal yang positif yang belum pernah muncul. Yang belum pernah muncul harus kita munculin nih hal-hal yang baik. Lalu ini yang terakhir adalah upananang kusalanang damanang bio bawaya wayamu. Ya, apa itu? Upaya untuk meningkatkan hal positif yang telah muncul kita kembangkan. Jadi semuanya tentunya adalah dari 4 ini selalu semuanya adalah cetasikanya adalah wirya. Semua cetasikanya wirya. Ya, walaupun dia negatif wirya. Jadi teman-teman dipahami itu ya. Di wirya ini itu luar biasa. Berarti kalau begitu, teman-teman sekalian, saya ingin mengajak teman-teman ke sini jadinya. Ke materi kita. Ya, pikiran kita selalu pikiran kita menyukai hal yang negatif, hal yang buruk. Ya. Ya, selalu ayoniso maunya. Nah, kita dibutuhkan upaya itu energi, yaitu daya upaya benar. Wirya cetasika. Supaya apa?
supaya kalau sudah ini dibutuhkan wirya ini, jadi apa dia? Jadi menjaga kondisi supaya 3S atau S3 lah. S3 itu apa? Sati setiap saat. Saat itu adalah apa? Mindfulness. Ya. Kesadaran yang penuh. Ya, jadi kita harus menuju S3 semua nih ya, teman-teman. Supaya apa? Supaya pikiran kita yang negatif, yang selalu muncul negatif ini, supaya jangan sampai berkembang. Yang sudah berkembang supaya muncul. Gitu. Cukup, Ci Lucy? Atau kita lanjutin? Kita belum ngomong panjang nih, belum ngomong kama nih. Kita baru bicaranya sedikit lagi ya, karena kita nanti kita akan perpanjang. Nah, sekarang yang berikutnya supaya ini terkait dengan kama ya. Maka teman-teman, kalau kita bicara kama, perbuatan, gitu ya. Kama itu perbuatan. Kalau kita bicara kama kan kama itu kan adalah cetana. Dia punya jadi profesi loh, jadi perbuatan. Ya profesi itu profesi kita. Kama itu jadi profesi kita. Betul nggak? Perbuatan kita kan jadi profesi kita. Apa yang kita lakukan hari ini kan adalah jadi profesi kita, betul nggak? Kalau Anda sekarang menjadi pedagang, perbuatan Anda itu kan selalu jadi pedagang kan? Anda dagang, Anda cari untung, Anda jual, Anda cari barang murah, Anda jual, cari yang menguntungkan. Itu profesi Anda itu jadi perbuatan Anda. Setuju nggak teman-teman? Kalau dia seorang pencuri, maka profesi dia menjadi kama dari perbuatan yang dilakukan. Serem ya teman-teman ya, sekarang kita tahu ya. Jadi kama atau perbuatan itu adalah profesi kita akhirnya. Profesi tahu ya? Profesi itu apa sih teman-teman? Iya, apa yang kita lakukan hari ini, pekerjaan kita itu profesi kita. Ya, Pak Hendra, Pak RT, sering nolongin orang. Ya itulah profesi kita. Dan itu kama kita, perbuatan kita. Profesi kita adalah kama kita. Jadi judulnya itu bagus nanti ya. Jadi nanti kalau kita ceramah tuh judulnya itu tuh. Profesi kita adalah kama kita. Profesi kita adalah karma kita. Jelas ya teman-teman ya. Nanti kita bicara karma tentu. Kalau kita bicara karma, kita sekarang bicara karma secara general saja ya. Nanti baru besok pendalamannya. Maka kita akan mengklarifikasikan karma itu menjadi 4. Ya, ada 4 jenis karma. 4 jenis karma berdasarkan fungsi. Berdasarkan, saya harus pakai merah biar teman-teman belajarnya di sini. Fungsi. Ya. Lalu ada 4 jenis karma, 4 jenis karma sama, ya. Yang saya bedakan cuma warnanya. Fungsi, lalu urutan kematangan, ya, urutan kematangan atau urutan hasil boleh. Nanti saya akan jelaskan nih, kenapa jadi urutan hasil ya. Lalu yang berikutnya, 4 jenis karma berdasarkan waktu kematangan. Ini urutan, sekarang waktu. Ya, waktu kematangan. Yang terakhir, tentu kita bicara 4 jenis karma berdasarkan tempat. Tempat kematangan. Ini lihat ini ya, tempat, waktu, kematangan.
Nanti istilahnya jadi keren. Kalau kita bicaranya jadinya yang fungsi bahasa palingnya jadi adalah kica. Fungsi itu kan kica kan? Kica, catuka. Catuka itu 4 ya. Catuka. Kalau urutan kematangan jadinya apa? Paka. Paka, dana, pariyaya. Catuka. Ya. Paka, dana, pariyaya, catuka. Kalau ini waktu kematangan jadi apa? Waktu apa? Kala. Paka, kala, catuka. Lalu tempat apa tempat bahasa Pali? Tanah. Kan kita bicara tanah itu tempat ya. Jadi paka tanah. Catuka. Jadi kalau ini 4, ini 4, ini 4, maka kita belajar kama menjadi 16 dalam Abhidhamma. Begitu Cilusi, kita sampai situ dulu. Nanti karena kita bicara karma akan seru. Baik, Romo. Mohon maaf saya tidak pakai background biar tahu nih rumah saya kayak gini kondisinya. Ya, baik, Romo. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh silakan langsung di-unmute. Ada yang mau tanya? Jika belum ada, saya yang bertanya aja ya, Romo. Ya. Silakan. Romo, kalau menurut yang tadi, kalau bercanda itu, Romo, itu termasuk nggak dari salah satu yang tidak baik gitu, Romo? Ya, bercanda itu termasuk dalam kategori bisa saja sebagai itu omong kosong. Kan kita kalau bercanda kan omongannya kosong kan, sehingga tertawa. Ada yang bercanda menghina, memitnah juga ada kan? Ya. Tergantung kategorinya sih di situ. Berarti, pokoknya kalau kita bercanda berarti ada melalui wacik hama. Kalau nggak dia bukan bisa aja karena kita bercandanya dengan bohong bisa kan? Karena kalau sesuatu yang benar nggak mungkin dia tertawa kan? Stand up komedi misalnya. Stand up komedi dia menceritakan tentang dirinya, dia tukang tukang bangunan misalnya. Karena hal-hal di Indonesia kan hal-hal yang sangat sensitif, misalnya kemiskinan itu kan gampang dijual. Tapi kemiskinan yang dia ceritakan itu belum tentu dengan apa yang dia rasakan kan? Dia pasti bumbu-bumbui sehingga supaya timbul canda dan tawa. Makanya kan di zaman Sang Buddha kan pernah saya ceritakan ada seorang pelawak kan yang bertemu dengan Sang Buddha dan dia bertanya, Sang Buddha, kalau saya nanti cuti meninggal dunia, saya lahir di mana? Kan saya sering berbuat baik, menghibur banyak orang. Kata Sang Buddha dengan sederhana, kamu nanti akan menjadi makhluk asura, ketawa. Makanya teman-teman kita tadi bicara ya, profesi kita adalah kama yang kita lakukan. Kalau dia seorang sebagai stand up komedi misalnya, tapi sekali lagi mohon maaf, saya tidak menjelaskan profesi ini sebagai sesuatu yang buruk, tidak. Saya hanya menjelaskan kepada teman-teman bahwa banyak stand up komedi yang benar juga ada, tapi artinya saya tidak mau ini jadi Romo misalnya mau menyudutkan satu profesi, nggak begitu ya. Yang sekali tidak begitu. Jadi sekali lagi saya berharap ya makanya betapa sulit kan untuk menjadi orang suci ya kan. Untuk menjadi orang, karena kalau kita mencapai jana saja, kita mencapai jana kan harus punya moralitas yang bagus, sila yang bagus, sila wisudi. Kalau kita bicara sila wisudi, Cilusi, maka sila wisudi kita itu harus ditopang oleh apa? Ini saya katakan begini ya, kalau kita meditasi,
supaya kita bisa mencapai nimitta, ketenangan, apa gambaran, entah itu kalau parikama nimitta mungkin belum mencapai jana, tapi misalnya ugaha nimitta. Ugaha nimitta ini kan kalau menurut Kaila Dipankara itu termasuk bagian dari pencapaian jana kan, apa mana, ya. Karena kalau kita mau mencapai nimitta itu kan ugaha nih berapa apa patibaga, pati keparikama ini patibaga baru ya. Nah, kalau kita sudah mencapai nimitta gambaran nih ya, nggak sesederhana itu kan, yang namanya samadhi itu harus ditopang oleh yang namanya sila yang baik, sila, kemurnian sila atau dikenal sebagai sila wisudi. Kalau kita bicara sila, maka komponennya 3. Apa itu? Waci, sama kamanta, terus sama sama kamanta, sama waci ya, sama waca apa sama waci sih, saya jadi lupa bahasa Pali. Sama waca, sama aciwa. Perbuatannya benar, ucapannya benar, lalu kehidupannya benar, sila wisudi menopang samadhi. Gitu kan? Tadi sama kamanta, sama waca itu kan tadi 5. Ya, 4 ya. Tidak melakukan musawada, tidak melakukan pisuna waca, sampa palapa, sama satu lagi apa? Parusan waca. Begitu Cilusi ya. Berarti sebaiknya kita berusaha menghindari gurauan atau candaan ya. Iya, semakin kita banyak berbicara, semakin banyak karma dihasilkan. Lihat biku-biku yang gemar bermeditasi, jarang kan ngomong. Semakin banyak ngomong kan semakin banyak karma yang kita perbuat. Begitu Cilusi. Baik Romo, terima kasih Romo. Ya. Baik, untuk yang teman-teman yang mau bertanya boleh langsung silakan di-unmute. Romo mau nanya, kalau yang profesinya mengiklankan produk, biasanya kan bagus-bagusin, belum enakin, padahal juga belum tentu. Itu dia termasuk berbohong. Kembali lagi Ciyani, kehendaknya bagaimana? Kan yang disebut kama tadi kan ukurannya kan bukannya perbuatan. Ya, kalau dia cetananya nggak baik, jadinya ya buruk. Tapi kalau cetananya buruk, jadi baik kan? Dia kerja mau awalnya apa sih, kalau orang kerja itu awalnya apa biasanya? Ya, buat Cari penghasilan. penghasilan. Ya, cari duit ya. Kalau duitnya tambah banyak, lobanya muncul nggak? Ya, otomatis muncul. Semakin dia pandai, semakin dia pintar, semakin dia dihargai, semakin dia dibutuhkan bosnya, dia punya value yang bagus, nilai yang tinggi nggak? Punya nilai yang tinggi. Lalu apa yang jadi? Dia jual mahal. Dia taruh di height itu, dia punya value. Ya, sehingga apa yang terjadi? Ketika dia mau resign, ditahan sama bosnya, tambah sombong nggak? Sombong. Itu beda lagi tuh kasusnya kan. Makanya kenapa? Kan kita bicara moment to moment kan. Pada saat dia mengerjakan itu iklan produk itu, buat apa dia iklan tujuannya? Dia ingin memasarkan produk. Memasarkan produknya buat apa? Buat tambah laku atau tambah nggak laku? Tambah laku. Kalau tambah laku, tambah loba atau tidak tambah loba? Banyak tuh, banyak. Makanya sekali lagi, betul ya kata Sang Buddha. Kalau kita sudah mencapai jana, maka ini jadi nibida. Semuanya menjijikan, Cijani. Bahkan saya mengatakan kepada sekarang nih Cijani ya, kan manusia itu kalau di agama Buddha nih, kita sebagai manusia ya kan dibagi jadi 2 kelompok kan. Kelompok apa? Pabajita dan apa? Garawasa. Garawasa itu perumah tangga. Pabajita itu hidupnya selibat. Kata Sang Buddha, siapa yang gila nih? Siapa yang putu janda matiko? Putu jana matiko atau matika.
Matematika kan kita pernah belajar kan gila ya. Orang gila. Siapa yang disebut orang gila kata Sang Buddha? Kalau kita kan nganggap kan si Pabajita ini kan yang orang gila. Hidupnya cuma nggak menikah, makan sekali, tinggal di wihara, nggak menikah, pakaiannya jubahnya itu aja. Kita menganggap kaum Pabajita sebagai orang gila. Kalau kata Sang Buddha, yang gila siapa? Kita nih kaum Garawasa. Kita kejar uang, kita nyari duit, kita simpen duit kita, tapi uangnya kita habisin lagi. Ya, capek-capek berjuang cari uang, ribut, berantem nyari duit, kesel sama orang. Ya, kalau uangnya adalah sebenarnya apa? Uang yang sudah kita kumpulin nanti juga habis lagi. Jadi kita ini semua adalah putujana matika atau putujana matiko. Kita ini orang gila sebenarnya ya. Menukarkan, mengkonvert waktu kita hanya untuk mengejar materi. Padahal materi ini sebenarnya adalah sunya, kosong. Kaum Pabajita ini walaupun ya dia hidupnya apa? Menempuhnya batin. Meditasi rajin. Tapi juga susah ya sekarang ya Pabajita juga. Kalau nggak tinggal di wihara, juga kalau tinggal nggak di hutan atau sibuk juga dengan kegiatan lain juga akan sulit buat mengembangkan meditasi. Seperti itu Cijani. Ya kita ini sebenarnya adalah orang gila. Susah ya jadinya ya. Nggak susah juga ya kan kerjaan pasti jadi marketing ya pasti kan. Iya, makanya jangan kerja jadi biku gitu makanya. Iya deh. Makasih ya Romo. Ya. Baik, Cukup. apa yang ada lagi yang ingin bertanya? Pak Hendra mau Ya, bertanya? mau nanya tadi yang pertama kali yang bukan tuh di si Romo bahas Apa tuh? soal ini apa tadi makhluk apa ya yang dilahirkan di Andaja sama Samsedaja ya? Ya, Itu kan berarti kan jadi mungkin ada juga yang ke manusia gitu kan yang si Romo sebutkan. oh iya, misalnya termasuk peta, misalnya ada yang lahir dari muntahan, dari dahak, ada. Apa maksudnya masuk peta gitu. Di zaman Sang Buddha ada yang di zaman Sang Buddha kita bicara kenapa? Kenapa kok manusia itu lahir secara spontan? Karena Abhasara awalnya kan dari awal Abhasara. Kalau kita mengacu kepada Aganya Sutta, maka manusia pertama itu kan lahir secara spontan, Pak RT. Ya. Gitu. Makanya kenapa? Tapi sekarang mungkin yang lahir secara spontan susah ya pembuktiannya ya. Justru itu saya mau tanyakan sekarang masih ada apa enggak gitu. Cirinya Ya. kayak gimana gitu saya mau tanya. Iya. Oh udah nggak ada ya Mo ya. Iya, tapi rujukannya adalah aganya. Manusia pertama kan lahir secara spontan. Makanya kenapa kok manusia itu dulu bisa pakai Upapatika gitu kan, bisa pakai Ya. bisa pakai Gabaseaka dan pakai Gabaseaka. Sekarang mungkin udah nggak ada kali PRT. Udah nggak ada ya. Ya kalau ada saya mau tanya itu ciri-ciri kayak gimana tuh orang masih jadi disebut manusia setan di sini. Kebanyakan manusia bisa spontan menghilang kalau ditagih hutang, dikejar debt collector, ditagih janji, itu hilang dia cepat PRT. Maaf, ini bercanda ya, just kidding. Iya nggak apa-apa Mo. Makasih Mo. Ya, cukup saya pikir. Baik, Romo. Saya izinnya lebih dulu karena saya harus masuk ke Zoom lain untuk biasa rapat di tempat lain. Sorry, saya pamit duluan ya. Ya, baik Romo. Terima kasih Romo. Ya, Namo Buddhaya. Budaya Romo. Ya, terima kasih Romo.